Berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the salute from the Japanese. He was met by Lieutenant General Hilberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Terus kita harus bagaimana, Bung? Berarti kondisi negara kita dalam keadaan vacuum of power. Benar, maka dari itu kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus segera membagi tugas. Bikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Bung Karno sekarang untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan seluruh pemuda untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Ada apa, Bung? Ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, Bung. Kalau begitu, silakan masuk. Siap. Ada apa, teman-teman? Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Ini patah leherku, Bung. Saya tahu ke sana dan potong leherku sekarang juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Sudah. Ini waktunya, Bung. Jepang sudah kalah, rakyat sudah menderita. Mengapa kita harus menunggu? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan saya dan mengira diri saudara telah mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Mengapa harus menunggu janji manis Jepang, Bung? Jepang sudah kalah dengan perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan cukup untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat kita pula mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia yang sudah ditanggung selama ini, Bung. Kita harus menunggu apa lagi, Bung? Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang sudah kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, urusan kemerdekaan bisa kita bicarakan dalam PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikirannya terlalu pendek.
Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, Bio. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka pada saat tiba di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian pada keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, Bung. Kami akan menunjukkan di mana keberadaan mereka di Rengas Dengklok. Ayo, nak. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah kalau begitu. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara bawa kami di sini? Maaf kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas kembali soal proklamasi, Bung. Bukankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Benar apa adanya. Kenapa kita harus menunggu dimerdekakan Jepang? PPKI itu badan dari Jepang. Kita harus merdeka tanpa ikut campur tangan Jepang. Dapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk merdeka. Selain itu, kita masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Lalu bagaimana bila Jepang hanya memberikan janji manis tentang kemerdekaan pada kita? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah harus menunggu janji manis itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri oleh penjajahan. Mereka berhak bebas dan itulah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Kita tidak perlu tegang, oke? Mari Bung ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi itu. Kita memang perlu mempertimbangkannya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan memang benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah penyerangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Mari Bung, kita kembali ke sana. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok. Bung, Oh iya, Bung. bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita berdebat untuk membahasnya, apalagi harus sudah malam. Jepang pasti tidak mengizinkannya. Apalagi kita membahas proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam kediaman perwira Jepang, Laksana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok.
semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa kemari? Maaf, kami memerlukan tempat untuk memenjarakan kemerdekaan keesokan harinya. Begitu, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Perwira. Silakan duduk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menentukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat kalau tanpa ada campur tangan Jepang. Oh benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu sebaiknya bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apa Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera sesederhana mungkin. Yang penting itu sudah buatan kita sendiri. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih?
ide yang bagus. Ya, bendera Sang Saka dengan warnanya merah putih menjadi Sang Saka merah putih. Brilian. Baiklah, sebaiknya Bapak siap sana untuk memproklamasikan. Timurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, tolong jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia, berkumpul untuk memusyawarahkan, berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.